Kemudian ketiga, ini yang penting lagi, membangun kerja berbasis pada sistem daripada tokoh. Kita ini kan dalam agama itu kalau tidak hati-hati, gitu, itu selalu menguncup pada tokoh. Agama itu cirinya seperti itu. Enggak ada wah ini ilmunya luas sekali. Terus apa lagi misalnya? Pinter menguraikan, lalu kagum pada sosok. Itu hampir menjadi dalil dalam agama. Agama apa saja? Apakah itu agama Islam, apakah itu Katolik atau Protestan atau Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Jepang dan sebagainya. Pokoknya kalau ia hebat dalam penguasaan itu, maka seluruhnya itu akan mengerucut ke situ. Ini dicoba dicairkan oleh Kiai Haji Dahlan. Nah gitu loh. Apa mengerucutnya? Jangan hanya tokoh, tapi sistem itu loh. Sekarang saya tanya Bapak, mengapa Jepang itu 6 bulan sekali pernah itu terjadi pemilu untuk memilih Perdana Menteri 2 kali? Setahun ya, 2 kali. Apakah ekonomi Jepang goncang? Apa? Enggak. Di sini agar pemilihan goncang. Itu apa artinya? Indonesia masih orientasi tokoh, belum orientasi sistem. Kalau sistem sudah mapan, siapa saja lah itu gonta-ganti kok. Tokoh itu yang menduduki itu gonta-ganti boleh, asal sistemnya sudah jadi, sistemnya mapan. Siapapun yang akan mengganti itu hanya sekedar antri, itu aja. Jadi makanya kalau ada model, maaf ini bukan saya bergeser ke dunia politik, rezim-reziman itu sangat bertentangan dengan yang dibangun oleh Kiai Haji Dahlan. Rezim-reziman, anakku udah jadi presiden, waduh, enggak. Sistemnya ini loh, apakah nanti yang itu menjadi presiden atau anaknya, cucunya, cicitnya atau apa, itu persoalan lain. Tapi sistemnya. Contoh India. India itu siapa bapak yang keturunannya? Nehru, kemudian ke Indira Gandhi. Maunya dari Indira Gandhi, siapa itu anaknya itu yang terbunuh itu? Itu ya, maunya kan itu. Iya, tapi terputus kan? Iya, suaminya terbunuh. Lah istrinya akan diangkat-angkat, nggak berhasil. Tetap saja pemilihan, dan itu partai-partai itu sudah pelajaran buat kita. Jadi India akan membuat rezim itu berketurunan seperti kerajaan gitu. Nah, dinasti akhirnya itu nggak jadi. Muhammadiyah kayak gitu juga. Ya, dulu Pak Din Samsudin, sekarang ganti Saudara Haidar Nasir, nanti siapa lagi? Tak apa-apa. Tapi organisasi sudah mapan. Maka kemarin mengapa dalam muktamar itu Pak Yusuf Kalla dalam sambutan yang saya baca di berita resmi Muhammadiyah itu yang baru 2 hari yang lalu itu mengagumi Muhammadiyah dengan muktamarnya tidak ada suara gaduh. Kenapa? Mudah-mudahan sistem ini dipertahankan, makin dipupuk. Ganti orang itu biasa. Nah, aku terus jadi pemimpin, terus kadernya yang lain orang usah jadi pemimpin. Nah, bagaimana? Kita akan mati. Nah, siapa menggantinya nanti? Tetapi kalau sistemnya mapan, nanti perkadirannya itu regulasinya bagus, jadi nambah. Nah seperti itu. Jadi makanya di sini kan saya katakan kerja berbasis sistem daripada tokoh. Ini misalnya saya itu kan di sekolah itu memegang sosiologi pesantren. Lalu saya mengatakan itu, karena saya meneliti mengenai pesantren-pesantren itu,
Kan banyak pesantren itu mati kalau kiai sepuhnya sudah wafat. Karena apa? Karena yang jadi patokan bukan sistemnya, tapi ketokohan. Bagaimana saudara-saudara ini dari pesantren-pesantren ini mengubah wacana? Bangunlah pesantren sebagai sistem. Kiainya boleh saja ganti-ganti kok. Jadi tidak harus kok anak kiai jadi kiai itu belum tentu. Kadang-kadang mantu itu lebih cemerlang kadang-kadang. Ya nggak apa-apa itu. Itu kan orangnya aja, kadernya aja. Yang penting ini loh, bangunan yang kokoh dari sistem itu yang dibangun. Nah, oleh karena itu kita sama ya Pak. Bagaimana kalau kita bangun istilah semacam itu. Ini simbolnya itu Kiai Ahmad Dahlan mengubah sebutan ikhlas dengan organisasi. Jadi kata-katanya prinsip ketika ini dirumuskan di Ahmad Dahlan dengan ungkapan hidupi Muhammad. Ya, jangan mencari penghidupan di dalam. Bukan berarti kalau Muhammad itu tidak boleh dapat gaji, bukan. Nah ini barangkali dapat ditafsirkan bahwa kata-kata menghidup-hidupi Muhammadiyah itu berarti carilah senantiasa cara-cara sehingga Muhammadiyah menjadi senantiasa kokoh, tegak berdiri dan beraktivitas sepanjang masa. Kalau ini sudah terjadi, duit metu, gaji tinggi, iya Pak. Dan karena sistemnya begitu. Contoh misalnya, pernah saya dengar itu, Pak Kepala SD Muhammadiyah mana itu, Sapen, ya. Saya dulu kan bertetangga di Sapen itu. Bapak itu apa filosofinya? Seingat saya, mudah-mudahan benar itu. Saya katakan pada guru-guru waktu ini sekolah ini masih gedek, ya. Bawah itu kadang-kadang keropos karena mesti makan hujan. Jadi kelihatan kaki anak-anak sekolah itu lagi tidak jauh gitu. Itu gimana? Begini, saudara-saudara guru, Anda bekerja keraslah dulu. Buatlah sekolah ini seperti gula. Kalau jadi gula, semut akan datang. Dan nanti gajimu itu akan bisa lebih tinggi dari rata-rata. Harus kerja keras dulu. Jangan nuntut gajinya dulu, bekerjanya membuat gulanya nggak bisa. Itu bagaimana caranya Pak? Guru harus jadi utama. Jadi bukan teori barat yang katanya itu adalah pupil centered, ya. Seperti apa? Murid menjadi pusat barang itu. Nantilah itu. Yang penting guru harus dibangun. Yang kedua kepala sekolahnya harus jadi contoh. Datang jam 6 itu paling lambat. Kalau perlu setengah 6. Guru-gurunya tidak boleh kurang dari setengah 7. Kalau tidak nanti delok nih harus siap. Begitu dulu. Bahkan sampai jam 6 loh Bapak. Jam 6 itu sudah masuk pada guru-guru itu. Tadi misalnya Pak Sesno itu kadang-kadang jam 5 sudah datang di sekolah itu. Untuk menunjukkan komitmennya terhadap pekerjaan. Nanti pulangnya paling lambat. Dari guru sudah pulang semua, murid sudah pulang, baru Pak Kepala Sekolah pulang. Itu. Terus akhirnya itu, Bapak lihat itu bisa lihat hasilnya. Jadi gula. Ya, jadi gula betul itu. Kalau hanya sekedar gula yang dicari. Saya kan main logika. Tetapi yang jelas itu jadi inspirasi dan inspiring. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan sistem yang ditopang dengan meritasi. Jadi meritasi itu adalah keahlian. Sekarang yang terakhir ini, masih sabar ya kali 5 menit ini. Ya. Baiklah. Nanti bukan ada pertanyaan juga. 4. Untuk mendukung konsep Islam berdampingan dengan kemajuan di atas, maka yang perlu dipersiapkan adalah 1, harus berhasil menjadi pusat pemahaman Al-Quran. Itu nanti konsekuensinya. Kalau ar-ruju' ilal Quran, Muhammadiyah harus menjadi pusat studi Al-Quran. Ini pertanyaan besar loh ini. Jadi kita tidak hanya jargon aja. Berapa Muhammadiyah punya profesor tafsir?
pendidikan S3-nya mengenai tafsir Al-Quran berapa? Jangan kalau ditanya lalu melingkar-melingkar. Gitu, nggak bisa. Sebabnya apa? Ada dua metodologi yang berbeda, kata Pak Mukti dalam salah satu bukunya. Sebetulnya antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu sama baiknya kok. Kalau Muhammadiyah itu dari atas ke bawah, kalau NU dari bawah ke atas. Maksudnya apa? Kalau Muhammadiyah Quran dulu, lalu baru membaca hasil tafsiran dan pendapat ulama-ulama dalam kitab-kitab yang tebal-tebal itu. Itu kan dari atas ke bawah. Jadi teks Al-Quran dipahami, lalu bagaimana dulu perkembangan ulama-ulama tafsir atau ulama fikih misalnya itu terhadap teks ini, baca juga. Kalau NU tidak mempelajari dulu kitab-kitab dulu, setelah itu dicek dalam Al-Quran, kan sama ini. Yang satunya dari atas ke bawah, yang bawah ke atas. Itu menurut Pak Mukti sebenarnya seperti itu. Saya kira benar itu, Pak. Gitu. Ya kalau kita sudah memilih dari atas ke bawah, nah sekarang berapa kita tafsir yang kita baca? Pusat pengendalian tafsir Al-Quran di Muhammadiyah itu berapa? Kalau ini maju seperti itu, tidak boleh kita pelingkar-pelingkar di sini. Ini suatu tantangan yang bukan kecil. Tantangan yang lebih berat lagi nomor 2 ini. Harus berhasil menjadi pusat pemahaman as-sunnah. Biasanya itu melihat medannya itu as-sunnah, yang jutaan hadis itu udah mengkeret sebelum bertempur. Harus. Karena berapa yang ahli hadis bukan yang kedua tadi? Betul itu. Berapa? Saya tanya kemarin ada seorang ahli tafsir, saya kata, Mas, sebetulnya perbandingan antara ahli Quran dan Sunnah di Muhammadiyah itu menurut sampean itu banyak yang tafsir. Nah kenapa? Quran. Yang kedua itu tadi saking beratnya. Takhrijul hadis kan berat itu. Menyaring hadis ini sahih atau itu dhaif atau maudhu, bahkan lagi yang terakhir adalah misalnya dimaksudkan untuk menghancurkan ya, dalam Islam itu berapa? Nah inilah Bapak, ini pekerjaan mau 5 tahunnya minimal. Nah, ya ada. Karena kita harus konsekuen dengan ar-ruju' ilal Quran was sunnah al-maqbulah. Dulu ada tambahan as-sahihah al-maqbulah, tapi sekarang namanya sahihahnya dihilangkan, namanya maqbulah. Ya baiklah, katanya hadis hasan barang diterima, ya semoga lah, terserahlah itu istilah-istilah itu. Yang terang bahwa pokoknya hadis itu harus benar, harus dari Rasulullah SAW, bukan perkataan di luar Rasulullah. Kemudian yang ketiga ini, lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah harus merupakan gabungan antara sistem sekolah dan asrama yang diperlukan untuk pelatihan dan pembiasaan amali agama secara terus-menerus sepanjang hari. Dan dulu kan nggak sekolah itu berapa jam? Bukan saya mengkritik, bukan. Dalam sekolah itu misalnya kalau resmi di negara itu seminggu hanya 2 jam. Itu pun hanya mengisi otak, kognisi. Dan bagaimana kalau hanya rukun Islam berapa anak-anak? 5, coba sebutkan benar 100. Apa itu sudah menjamin jadi seorang beragama yang baik? Belum, jelas. Hanya kognisi saja. Maka di dalam teori pendidikan minimal 3 ranah kognitif, ranah afeksi itu sikap, terus psikomotorik itu amalia. Makanya ini kalau di PBB ditambah 1 itu, ya ini kebersamaan, membership, ya, itu ada 4 ranah. Ya.
kognisi, afeksi, sikap, psikomotorik itu gerak atau amalia, lalu merasa kebersamaan. Itu dari PPP ya. Di sini ini perlu apa? Asrama ini. Oleh karena itu saya dulu pernah katakan, kalau di kalangan teman-teman dan kalangan hadirin itu sudah punya basis asrama itu, ya ini pondok pesantren. Saya katakan ini sebenarnya tinggal mermak sedikit. Misalnya apa? Pesantren itu biasanya kurikulumnya itu kitab kuning. Ya tadi itu loh, kitab yang karangan para ulama itu tadi loh. Apakah itu tafsir atau fikih, apa itu tasawuf, misalnya itu. Termasuk tajwid, qiraah, nahwu sorof dan seluruhnya itu, dan balaghah dan seluruhnya itu, ilmu alatnya. Itu begitu. Kurikulumnya kan gitu. Bagaimana kalau tiba seperti sekolah? Kalau sekolah itu kan kurikulumnya itu kan imajinasi dulu ya Pak. Apalagi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi misalnya fakultas ini ada jurusan misalnya. Jurusan apa? Monggo lah. Komunikasi misalnya. Komunikasi. Nah, ketika bicara komunikasi itu apa saja kira-kira gitu. Jadi diimajinasikan dulu. Diambil berapa butir, mungkin 200 butir yang diperlukan dalam komunikasi, satu ini, dua ini, dua, tiga ini. Setelah kira-kira sudah habis gitu, lalu dari sekian deret ini lalu dikumpul-kumpulkan, dikategorikan. Ini dengan ini apa enggak bisa disambung ya? Oh, itu bisa satu. Terus akhirnya misalnya dari 200 poin tinggal 100. Nah, 100 itu lalu diartikulasikan, dibahasakan. Misalnya apa? Struktur komunikasi. Nah, apa itu? Ada komunikan, ada komunike, ada pesan. Nah, itu nanti kan seperti itu. Sistemnya itu. Lalu nomor 2 apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu baru dicari bukunya. Ini kalau ini yang diajarkan, bukunya apa? Survei, perpustakaan, kumpulkan, dilihat semuanya, lalu dimasukkan sedikit-sedikit, dipredai sedikit-sedikit, ditulis di dalam diktat atau buku atau apa gitu untuk mendukung itu. Itu kan model sekolah begitu. Dan pesantren enggak. Pesantren itu kitabnya apa? Ini kurikulumnya. Itu. Nah, saya katakan oleh karena itu pesantren perlu ditingkatkan sedikit. Kurikulum kitab kuning tetap berdasarkan kitab kuning. Kedua ditambah mungkin beberapa poin lah. Misalnya kepekaan, kemiskinan, pedesaan misalnya. Ya satu saja Pak. Ya enggak apa-apa. Tapi kan pesantren sudah mulai menangkap tanda-tanda kemiskinan di daerah. Nah kitabnya Pak golek, nggak bisa jatuh dari langit. Mesti harus golek buat kurikulum kok. Nah kalau kita enggak, kita sekolah sudah biasa membuat kurikulum imajiner gitu bisa. Nah asrama, makanya kalau menurut saya itu gini. Sudahlah Muhammadiyah itu tidak usah kita membuat pesantren nandingi teman-teman Nahdlatul Ulama. Sulit gitu. Daripada menyulitkan diri, cari jalan tengah. Nah contohnya sekarang sudah bagus itu untuk sekolah ini seperti MBS mana itu? Nah Prambanan itu. Itu. Kalau teman lain mengatakan IT, Islam Terpadu, kita MBS, enggak apa-apa. Oh istilahnya itu membuat istilah yang lain enggak apa-apa kok. Ya iya. Nanti kalau yang lainnya mengatakan Islam Terpadu, cukup sudah berbahasa Indonesia, boarding school itu Inggris itu. Anda tahu gitu, mau di Indonesiakan. Nah, Indonesiakan ya ini tadi Islam Terpadu, rausah rebutan istilah. Islam terpadu ada Islam yang tidak terpadu. Nah, oleh karena itu yang penting itu ini gabungan antara sistem sekolah dan asrama. Untuk apa asrama itu? Melatih, membiasakan hidup beragama itu.
salat tertib itu seperti apa, jamaah itu seperti apa, lalu mengeluarkan zakat fitrah itu kalau diadministrasikan dalam bentuk kepanitiaan itu seperti apa, cara melihat orang yang berhak untuk diberi zakat fitrah itu gimana, dilatih kan itu. Begitu nanti keluar, insya Allah kalau sudah masuk ke lapangan tidak lunak-lunuk seperti apa itu kedek ditulup pluk nih sopo ta sing ngene ngiwon ngerti kedek ditulup seperti itu. Nah itu ini perlu dipikirkan. Kemudian yang terakhir, keempat, lembaga pendidikan tinggi harus lebih fokuskan pada lembaga penelitian. Jadi seperti UMY, UKD, lembaga penelitiannya itu harus jadi andalan gitu. Bukan pengajarannya, penelitiannya, risetnya itu. Dan sosialisasi lewat lembaga pengabdian masyarakat setelah dirumuskan, dihasilkan, disalurkan ke masyarakat lewat lembaga pengabdian masyarakat. Wujudnya macam-macam. Di sini saya sebutkan bisa penerbitan buku, bisa untuk penyiaran lewat media massa, artikel-artikel ditulis dalam koran, majalah, lalu apalagi jurnal dan macam-macam itu. Atau media sosial. Nah, sekarang apa itu? Twitter sampai susah itu. Skype, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, terus apa lagi ada 8 sekarang. Ya itu. Lewat itu. Termasuk misalnya Jawa apa? Ada kemarin itu Muhammadiyah punya TV. Terus kita juga menerbitkan waktu zaman kepemimpinannya Pak Agus Subodjo itu Jawa Channel. Pernah Bapak lihat? Oh gitu. Yang namanya Jawa Channel. Itu pernah lihat ya? Nah itu sekarang jalan itu ya seperti itu. Itu bisa. Terakhir bisa saja dalam bentuk pelatihan, melatih. Nah, ini. Jangan melatih umpamanya. Ya boleh saja lah teman-teman kita misalnya ya sholat misalnya Pak Sangkan itu merintis pelatihan sholat khusyuk. Monggo lah silakan. Lah dia ya enggak usah dengan istilah itu. Pokoknya ada pengajian bagaimana kaifiyat sholat yang tertib, yang khidmat, yang betul-betul ibadah lillahi ta'ala. Misalnya begitu. Terakhir ada lembaga advokasi. Ini penting sekali. Dengan advokasi hukum hanya ditangani oleh almarhum Pak siapa yang putih? Adnan Dwi Nasution. Jangan hanya itu. Ya di kalangan kita, di kalangan Muhammadiyah ada advokasi hukum, advokasi misalnya bencana, advokasi misalnya janda-janda. Tapi jangan cari keuntungan di situ. Misalnya advokasi, ya itu dulunya dengan kata-kata santunan itu loh. Itu kan advokasi, hanya dicanggihkan. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf ini uraian saya. Mudah-mudahan tidak terlalu liku-liku. Ya. Mudah-mudahan ada ujung dan pangkalnya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali penyampaian dari Pak Nagami. Barangkali ada jawaban dari hadirin. Semuanya cukup banyak. Mungkin dari Mas Tinggal dulu. Yang ke depan bahkan namanya dan pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Niko atas Saya kira nasi kopi sarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya pada Pak Ganoni terkait nomor 2 itu menaikkan antara teks pesan agama dengan pemahaman sunnatullah. Yang saya ingin tanyakan itu tentang sunnatullah. Pertanyaan saya, ciri-ciri ilmu atau ilmu kejadian atau pemahaman yang tergolong sunnatullah itu apa? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Eka Manipurana dari Kelangesan. Saya senang sekali banyak inspirasi yang dipaparkan tadi, supaya lebih aplikatif tadi dengan mengangkat konsep dari KSI Ahmad dalam di Yogyakarta ini, di sudut-sudut, di masjid-masjid itu tumbuh cendawan menjamur di musim hujan, pengajian-pengajian, taklim, tetapi belum substansial, artinya masih dijumpai orang-orang Islam itu yang minim ilmu atau dalam ekonomi juga belum bisa terangkat karena kalah pertandingan dengan modal-modal yang kuat, sehingga sentuhan dari taklim melalui pengajian itu belum mengangkat harkat dari masyarakat Islam tersendiri. Nah, padahal kekuatan jamaah dengan kegiatan taklimah itu menjadikan starting point yang bagus untuk bisa membentengi masyarakat Islam sendiri dari keterpurukan, sehingga bisa mengangkat orang Islam itu menjadi yang lebih kalau Prabiya itu mengangkat derajatnya ini ya. Nah, bagaimana mensinergikannya sehingga menjadi kekuatan? Kalau dilihat potensi di Yogyakarta ini, itu ada 7.033 masjid jumlahnya. Untuk musola aja 3.194 musola. Ini kalau dipakai sebagai basis kekuatan, ini sudah cukup. Nah, bagi penceramah pendakwah yang kadang merasa tapi kok belum ada sinerginya, ini barangkali menjadi pemikiran mungkin dari yang ada sini seperti ini juga senang dalam kajian, tapi lebih aplikatifnya supaya bisa mengangkat harkat orang-orang Islam sendiri bagaimana. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Pertama sunnatullah. Sunnatullah itu dalam ayat yang lain kan ada dua konsep, la tabdila dan la tahwila. Ya. Sunnatullah. La tabdila itu ialah tidak ada tabdil, badala yubaddilu tabdilan, itu mengganti. Ya. Jadi di alam semesta ini, kalau boleh kita katakan, walaupun itu sebenarnya ada kaitannya dengan orang-orang Yahudi sebenarnya ya, ayat itu. Tetapi ini kalau dipotong pun saya kira tidak mengapa untuk dibicarakan mengenai pemahaman alam semesta ini. Jadi la tabdila itu tidak berganti. Tetap saja menurut takdir Allah. Kemudian ya tahwila itu ialah berubah. Khawala yuhawilu tahwil ya. Berubah dari A ke B. Kalau ada perubahan nanti akan ada energi yang keluar. Ini ditemukan oleh Einstein itu. Bahwa kalau ada massa yang hilang, maka massa yang hilang itu akan berubah menjadi energi. Nah, energinya dahsyat sekali, sampai di sana dikatakan kekuatannya adalah dikalikan perjalanan sinar, dikuadratkan. Setelah 300.000 kilometer itu kali kuadrat itu berapa? Mau menjadi itu biambalah itu. Nah, itu lalu hasilnya adalah senjata atom itu. Itu kan ada energi yang diubah karena ada massa yang hilang. Itu teorinya Einstein. Ini dikatakan Quran mengatakan la tahwila. Tidak ada perubahan. Jadi nanti akan berubah lagi yang massa yang hilang yang berubah jadi energi itu menjadi tetap di situ. Nah, oleh karena itu kalau boleh saya katakan apa sebetulnya ciri-ciri dari sunnatullah?
Pertama itu tadi hukum ketetapan. Walaupun ketetapan ini ada dua. Pertama ketetapan yang sifatnya mutlak, yang kemudian ada relatif. Yang relatif ini ditemukan oleh Einstein itu. Kemudian yang kedua keseimbangan. Ini jelas sekali dalam surah Ar-Rahman itu. Was-samaa rafaha wa wada'al mizan. Jadi di alam semesta ini hukum keseimbangan, simbiosis mutualis. Gitu. Kalau ada gerakan yang mengganggu, dia akan goncang, dia akan mencari keseimbangan baru. Pasti. Tetapi kalau tidak ada gerakan-gerakan yang mencoba mengguncangkan, ya tetap saja. Contoh misalnya, tidak ada manusia, misalnya, kira-kira Sumatera dan Kalimantan kira-kira apa? Ada asap nggak? Kira-kira saja. Tidak ada. Ya gambut tetap gambut. Jadi jatuh dari langit terus jadi gambut terus mohon. Entah itu nanti kedalamannya makin. Tapi enggak seperti sekarang. Tapi gara-gara ada tindakan yang bekerja pada keseimbangan, tadi reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Nah itu asap itu. Akhirnya semua bingung semua dan sebagainya itu. Jadi hukumnya ada dua ya, ketetapan, ada ketetapan mutlak dan ketetapan relatif. Dan ketetapan relatif ini adalah untuk temuan ilmu pengetahuan baru. Tapi kalau ketetapan asli itu sekali ketemu ya sudah berhenti dia. Gitu. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan. Kemudian ini yang bab yang kedua masih ada taklim. Dulu yang namanya pesantren itu dipimpin kiai. Kiai itu dalam sejarah itu selalu kaya, nggak ada kiai miskin. Kenapa? Karena kiai itu memiliki pesantren. Memiliki ini artinya rumahnya ya milik punya, masjidnya dia yang punya, pondoknya dia yang punya. Terus apalagi? Misalnya kitab-kitab kuning yang dibaca itu juga milik kiai dan sebagainya. Yang datang tuh tinggal belajar gratisan gitu. Nah dulu apa kiai-kiai itu? Kiai itu biasanya dulu jual beli berlian, permata. Itu. Ya mungkin kalau sekarang masa ada kiai jual beli akik? Nggak tahu ya. Tapi sekarang kok akik yo mahal ya. Ya. Tapi saya kira walaupun agak mahal sekarang, saya kira beliau-beliau tuh tetap berlian permata itu yang jual beli di kantongnya itu, di jasnya itu dan begitu. Nah kemudian yang kedua, ini sekarang kiai sekarang itu tanda tanya. Apa sekarang dimulai ada seorang kiai dari orang kaya? Ini jadi problem. Makanya dipecah orang kiai ada 3. Satu kiai gendong, yang kedua kiai cerek, yang ketiga adalah kiai talang. Kiai gendong itu adalah ilmunya dicidui seperti apapun gak akan habis. Memang ahli bener. Biasanya dulu itu kiai-kiai itu kiai gendong semua. Tapi dalam perkembangannya ada kiai yang cerek, ya apa namanya ilmunya ya sebesar cerek itu. Ya bisa nanti dimintai berapa gelas ya sudah ya, bisa habis tapi ya. Tapi kalau tidak hati-hati syarat itu dituangi lagi, nanti kehabisan itu. Yang lebih mengerikan adalah kiai talang. Kalau tidak ada hujan, tidak ada air. Ini apanya? Ilmunya pas-pasan, termasuk ekonominya. Nah ini kan memprihatinkan. Lah ini perlu dipecahkan. Misalnya kalau Muhammadiyah ingin katakan seperti MBS tadi, gimana itu? Di sistem uangnya itu apa? Bentuk yayasan. Jadi yang ngurusi dana itu jangan pribadi kiainya. Ada lembaga sendiri yang mikir mengenai dunia keuangan finansial itu. Jadi kiainya konsentrasi supaya jangan jadi kiai talang. Geraklah jadi kiai cerek, syukur menuju ke kiai gentong. Itu. Jadi ada spesialisasi ini untuk memutuhkan penguasaan ilmunya. Di sini memikirkan kesejahteraannya. Jangan sampai ada pesantren yang ngurusi
administrasi, ya, ngurusi finansial dan yo kiainya itu habis itu tenaganya. Karena sekarang harus sistem. Itulah ya harusnya. Saya kira begitu. Nah kemudian bagaimana mengenai dana ini? Apa kira-kira umat Islam itu bisa? Dananya Masya Allah. Saya pernah itu, ada seorang pengusaha dari Sidoarjo itu dulu saya pernah bekerja tempat beliau itu penerbit. Tahu-tahu suatu saat datang dan ketemu saya. Pak Dami punya daftar anak-anak SMP yang ingin SPP. Oh yang mendadak tidak ada saya begitu. Tapi kalau ada diberi waktu, saya kan juga bisa ngomong dengan teman-teman siapa tahu yang bergerak dalam dunia pendidikan. Apa tahu? Saya punya teman Pak di Jakarta. Uangnya banyak, kecah duit, sampai bingung itu uangnya itu akan disalurkan kemana. Nah itu uang itu kalau Bapak punya daftar itu sudah sekian tahun yang lalu, sudah 20 tahun yang lalu. Namanya Pak Harto. Duitnya banyak Pak, orang kaya. Nah seperti ini kan bisa dijadikan sumber dananya luar biasa. Belum lagi konsep sedekah. Kalau konsep sedekah berjalan, duit itu regulasi di kalangan Islam itu seser sekali itu. Apalagi tambah zakat. Sedikit sebagai terakhir dari ini. Pernah satu saat ada masjid itu mengeluh, masjid sebesar ini loh, kok infaknya, kok kotaknya kok meloncat. Ini orang enak sih ngetop melebuni, bisa melebuni ini, keluduk. Bagaimana? Nah keluduk itu berapa bisa punya tebak itu? Mulai dari 100 rupiah sampai 1000. Diam tadanya, agak berhenti lagi, keluduk lagi. Masa dihitung, itu masjid sekian buat ini kok mau 500 gimana pada udah begini aja. Saya lupa ada di daerah mana itu kemarin, di daerah utara itu. Begini, saya akan ceramah. Tolong agni-agni wong kaya-kaya dan jamaah sini yang kaya di putaran sini itu yang dihadirkan, saya akan bicara. Betul itu. Setelah kumpul saya ceramah. Ya itu saya gelitik, saya puji-puji dulu, Bapak ini orang kaya, calon ahli surga. Wah, pokoknya tak kumpul-kumpulin. Setelah merasa mapan di atas, namun ini teknologi ekonomi kita sih ya begini nih. Namun untuk apa semuanya itu? Coba masjid kita ini sekian itu hanya 500.000. Kalau menurut Islam itu apa? Orang itu harus kaya. Orang kaya itu apa? Ini tandanya ini loh Bapak. Ini kan lebih tinggi ya. Tapi ada juga yang katanya sama mungkin ada ya. Katanya kalau orang itu telunjuknya dengan dengan jari tengahnya lurus, ini biasanya keras kepala. Ini ilmu bahasa tubuh saya juga membacanya itu. Tapi misalnya biasanya begini, ini kan tengah itu lebih tinggi. Ini kan jidat, rolat, lukat, zakat. Berarti zakat ini kan diperhatikan betul itu. Supaya apa? Imam Asy-Syafi'i mengatakan zakat itu kurang lebih 90-an, ada yang mengatakan 93, berapa gram itu. Ambil kita 100 lah untuk gampangannya itu. 100 gram. 1 gram berapa Pak sekarang? 500.000 dulu pernah saya ceramahkan juga. 500.000 kali 100 berapa? 50 juta per tahun. Gitu. Kan zakatnya per tahun. Jadi kalau begitu orang umat Islam itu dikehendaki agama Islam supaya hampir wajib cari duit dalam penghasilan minimal setahun itu 50 juta. Biar caranya terserah kamu. Kalau ingin menjadi manusia yang lengkap sebagai seorang Islam kafah, harus 50 juta per tahun
itu tercapai. Jadi kalau sebulan berapa Bapak? Dibagi 12, 4,5 juta, atau dipukul rata aja 5 juta. Piye carane punya pendapat penghasilan sekian? Ya terserah masing-masing mereka. Pokoknya nafsu untuk menghasilkan setiap bulan 5 juta harus tercapai. Kalau tidak ingin kiting. Ya. Umat Islam itu kan meninggal murah meriah. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, gagal dia zakat, haji. Akhirnya kalau meninggal kiting tangannya. Nah, katanya suruh bisilmika kawa. Apa? 5. Harus bisa zakat. Saya katakan gitu. Bapak-bapak ini sudah orang kaya loh, lebih dari 5. Itu apa? Ambillah itu zakat. Misalnya katakanlah kalau sebulan itu berapa tadi? 5 juta. Itu zakatnya berapa? 1/40-nya 100.000 kan? Nah 105 ya? Atau 100 kalian, 100 aja lah. 100 dimasukkan kaleng di rumah, ditutup plek, lalu ditulisi apa namanya zakat. Kita niati panitia. Nah, gitu. Panitianya Gusti Allah. Begitu masuk ke masjid, ambil itu 10.000. 100 kok. 100 apa namanya? Sebulan 4 kali. Kalau 10 40, nanti masih sisa. Ambil, masukkan sini. Begitu ada kaleng, leboknya itu. Insya Allah di sini lebih dari 2 juta ini. Masa kemana? Kan begitu. Masa 1.000 saja nggak bisa. Itu karena pencacahan dan sistemiknya itu yang kurang. Masa atau bapak-bapak di sini memasuki 500 kadang atau 1.000 lah. Kalau 1.000 itu berarti pendapatannya berapa Pak? 1/40 itu 1.000 kali 4, jadi 4.000 ya. 4.000 kali 40. Berarti orang itu pendapatnya 160.000. Apa ada yang pendapatannya 160.000 per bulan? Sekarang ini loh, kan tidak ada. Yang minimal 0,5 juta. Kalau 0,5 juta dibagi 40, berapa? 10.000 kan? Kalau 10.000 dimasukkan kaleng di rumah dulu, diambil 2,5 ribu. Nah kalau jamaah itu 500, berapa itu? 200 kali mana? 200 kali berapa? 500, monggo berapa? Itu. Lalu alhamdulillah lalu mekar itu. Begitulah ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Oleh karena itu, marilah dalam dakwah hal ini memang perlu ya. Tetapi bagaimanapun juga kita di samping mendapat ilmu juga mendapat rezeki. Artinya sejahtera hidupnya di dunia, juga sejahtera di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kealpaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.